Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rio Kurniawan, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan dalam era pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dari sinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia dengan semaksimal mungkin. Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah paradigma pendidikan dan mengakibatkan pendidikan kehilangan relevansinya. Sistem pembelajaran yang semula berfokus pada akademik tradisional yang harus beralih pada pembelajaran online, seolah seluruh jenjang pendidikan harus bertransformasi untuk beradaptasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Hadirin yang saya hormati, bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir setiap orang memulainya dengan kendala sehingga akhirnya terbiasa. Begitu pula dengan pendidikan dalam era pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Dengan sistem pembelajaran secara online, para pengajar yang semulanya gagap teknologi harus menyesuaikan diri dengan beragam aplikasi pembelajaran online. Selain itu, para orang tua juga dibuat sibuk. Tidak hanya mengurus urusan rumah tangga, tanggung jawabnya juga bertambah dengan harus membantu memfasilitasi anaknya agar bisa melakukan pembelajaran online. Adaptasi ini harus dilakukan untuk tetap memberikan hak pendidikan. Selama ini, pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani peserta didik dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran online harusnya mendorong peserta didik menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, menambah wawasan, dan membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam sistem pembelajaran online ini, alat komunikasi dan koneksi internet merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan proses belajar mengajar. Pada saat ini, kondisi dunia pendidikan di Indonesia memang belum merata. Misalnya, masih terbatas kepemilikan komputer atau laptop, dan akses internet merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan baik layanan dan sarana atau prasarana tentu harus diperhatikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, sangat diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan negara salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan pendidikan. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi penerus yang cerdas intelektual, emosional, terampil, dan mandiri untuk mencapai pembangunan bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mendukung dan ikut andil dalam memperlancar proses pendidikan dengan menuangkan ide-ide yang dapat mengatasi kendala mengenai kebijakan pembelajaran online. Di tengah pandemi COVID-19 ini,
Sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa atau mahasiswa oleh semua guru atau dosen. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill, dan meningkatkan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Harapannya, pasca pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Bring the bass up. Put your face